أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Saku. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Madinah, Kemang, Bogor. Kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang pemimpin perempuan dalam Islam. Insya Allah dua mukadimah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Ustazah Profesor Amani Lubis dan Ustazah
Ustazah Qatrun Nada Syatiri. Dan seperti biasa, pemirsa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirim melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan amat sangat saya banggakan guru kita, Kakanda Ustadzah Amani Lubis, tentunya Ustadzah Profesor Dr. Amani Lubis. Kita doakan beliau senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan berbagai macam urusannya dan insya Allah senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Agung yang sama-sama kita hormati, serta para alim ulama di mana saja berada, juga para jamaah sekalian yang insya Allah kita berkumpul fi baitin min buyutillah. Kita berkumpul saat ini di rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, membahas tentang perempuan. Ya, kalau pembahasan tentang perempuan pastilah amat sangat menarik. Karena memang di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nyata bukti yang hadir di sini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tentu juga yang menyaksikan ini mudah-mudahan perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi maknanya materi ini juga insya Allah akan mengandung banyak kemanfaatan. Baik perempuan maupun juga kaum laki-laki. Jamaah sekalian, subhanallah, temanya menarik. Yaitu pemimpin perempuan. Kalau kita membahas tentang masalah pemimpin, atau kita membahas tentang masalah khalifah, tentu pembahasan khalifah ini sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah mengatakan, aku ingin menciptakan khalifah, aku ingin menjadikan khalifah dari kalangan manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian malaikat protes. Malaikat protes, apa yang dikatakan? Kenapa engkau ingin menciptakan manusia? Kenapa kau jadikan manusia sebagai khalifah yang dimana manusia itu mohon maaf kerjaannya merusak bumi? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Kemudian malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal Allah, ya Rabb, padahal kami ini para malaikat-malaikatmu sudah banyak bertasbih kepadamu, memuji kepadamu dan memuliakanmu. Kenapa kau masih mau menjadikan khalifah dari kalangan manusia? Kemudian Allah berfirman, Allah berkata, aku maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maknanya apa? Tentunya dengan ayat ini semuanya penuh dengan hikmah. Bahwasannya menyadarilah kita bahwa manusia, kita semua ini menjadi khalifah. Kita semua ini menjadi pemimpin. Ya, tentunya pemimpin negara akan bertanggung jawab. Pemimpin maknanya pemimpin di sini yang akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini semua pemimpin. Kita semua ini adalah khalifah. Yang pemimpin ini adalah harus bertanggung jawab kelak kepada Allah. Pemimpin negara harus bertanggung jawab kepada Allah.
Pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, yaitu seorang suami atau seorang ayah, harus bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perempuan, ibu-ibu, jangan disangka kita nggak akan mendapatkan pertanggungjawaban. Kita seorang istri, kita seorang wanita harus bertanggung jawab. Karena kita adalah khalifah, kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita. Bagaimana rumah tangga kita atur sebaik-baiknya sesuai dengan syariat. Kita mendapatkan amanah seorang anak yang kita atur, kita didik, kita bina sebaik-baiknya sesuai dengan syariat. Yang kita harapkan kelak anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentunya bukan hanya bagi golongan-golongan tertentu saja, tapi kita semua adalah khalifah. Kita semua ini adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada Allah apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Dari mulai kita baligh, ya, usianya beda-beda. Kalau laki mungkin pria, laki-laki mungkin usianya ada yang belasan tahun. Kalau wanita tentunya ketika sudah datang haid atau menstruasi, dari situlah kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu alhamdulillah, bukan saja seorang pemimpin negara, bukan saja pemimpin keluarga, bukan saja kita misalnya seorang perempuan, tapi sesiapa kita yang hadir di sini, yang menyaksikan program TV One Damai Indonesiaku, semua kita harus mempertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua adalah khalifah. Mudah-mudahan semakin kita menyadari fungsi dan tugas kita, insya Allah kita lebih teratur lagi, lebih terarah lagi menjalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat, tuntunan dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan banyak ilmu, banyak pelajaran. Semakin ke depan kita menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi dengan ilmu agama, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang insya Allah nanti menjadi pengantar diskusi kita yang telah kami siapkan di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Selanjutnya nanti Profesor akan menjelaskan kepada kita akan melihat bagaimanakah wanita-wanita mulia ini mampu mencatat sebuah sejarah yang agung dalam sirah Islam. Siapakah mereka? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dengan tema pemimpin wanita di dalam Islam. Bagaimanakah sesungguhnya sosok-sosok pemimpin yang telah mencatat sejarah yang luar biasa dalam sirah Islam. Ini akan disampaikan oleh Profesor Amani Lubis. Kami persilakan. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Ustazah Qatrun Nada yang tadi sudah memberikan pembukaan untuk tema acara hari ini. Yang saya muliakan, banggakan Bapak Ustadz Agung, host kita juga hari ini. Yang dimuliakan Allah, semua jemaah laki-laki dan perempuan yang hadir di masjid yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dengan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita semua bisa menjalankan tugas fungsi kita sebagai khalifatullah alal ard, ya, dengan baik, dengan sempurna,
membangun negeri juga dengan penuh semangat dan langkah maju untuk sukses. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, acara ini sudah mengundang saya untuk membahas tema yang penting, yakni tentang kepemimpinan perempuan. Bagaimana kepemimpinan perempuan diajarkan oleh agama Islam, bagaimana dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ummahat al-mu'minin, para sahabiat dan semua tokoh-tokoh pahlawan perempuan yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bahkan bagi negara. Alhamdulillah, perempuan punya hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama Islam, sehingga kita semua harus bisa menjalankan dan memperolehnya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa kita mau jadi pemimpin tapi dalam mimpi, tidak nyata di bumi. Tidak bisa kita mau jadi sehat misalnya tapi dalam mimpi, tapi peraturan kesehatan, protokol kesehatan tidak dilakukan. Ya nanti jadinya bukan sehat tetapi malah sakit. Untuk itu semua kita harus menambah wawasan keagamaan tentang apapun. Kali ini tentang kepemimpinan perempuan, berarti hak dan kewajiban perempuan, anak, remaja perempuan, bahkan seluruh anggota keluarga, ayah, abang, adik laki-laki, anak laki-laki, semua juga harus kita ketahui. Ada yang namanya fikih keluarga, fikih perempuan, fikih anak, fikih pengasuhan, ya, itu semuanya terkait dengan kita. Fikih zakat, fikih wakaf, fikih haji, semuanya harus kita kuasai supaya kita betul-betul bisa mengetahui kalau perempuan mau melaksanakan ajaran Islam itu seperti apa, landasan hukumnya, dan juga dalil bukti dari ayat dan juga hadis Rasulullah SAW seperti apa. Jadi kewajiban pertama kita adalah menambah wawasan. Bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki wajib. Kalau perempuan hanya menuntut haknya, laki-laki tidak mengetahui itu hak perempuan, akhirnya tidak jalan juga, tidak klop juga ya. Maaf. Nah, di tema kepemimpinan perempuan, saya hanya ingin menegaskan ayat yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Dari penggal surat yang baru dibaca, artinya siapapun, ini laki-laki dan perempuan, siapapun melaksanakan, melakukan, berbuat kebaikan walaupun sedikitnya tidak diukur apakah 1 kilo, 2 kilo ataukah 1 karung berapa besar, tidak diukur. Bahkan sekecil apapun kebaikan itu Allah melihatnya dan akan memberikan ganjaran atas kebaikan. Sebaliknya apabila berbuat buruk, maka akan Allah juga beri ganjarannya atau sanksinya. Nah, untuk itu kita persiapkan diri supaya mampu memperoleh kebaikan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan yang buruk sejauh-jauhnya. Itu kita tekad dulu. Barulah kaum perempuan dan juga kaum laki-laki bisa jadi pemimpin. Jadi bukan hanya
perempuan saja yang diminta untuk melakukan kebaikan dan menghindari yang buruk, tetapi laki-laki tidak. Ini masih perintah sama-sama untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Dari sini kita harus memperkuat banyak hal khusus untuk perempuan. Apa yang harus kita perbuat di zaman sekarang ini? Perlu dua hal, tapi ini dua hal yang susah dan sulit dan harus betul-betul bisa kita jalankan, yakni literasi dan tertib. Literasi itu apa? Literasi berarti menambah wawasan, menambah pengetahuan dan melakukan hal-hal yang terkait dengan pengembangan diri kita sebagai umat beragama, sebagai makhluk ke Allah, sebagai orang yang beriman. Maka kita harus menambah literasi, nambah wawasan. Literasi agama, literasi digital, literasi pendidikan, literasi kesehatan, dan literasi lingkungan. Itu kewajiban bagi kita. Yang terakhir, tertib. Maka kita harus mengupayakan tertib keluarga, tertib pendidikan, tertib hukum juga, tertib lingkungan, dan tertib tambahan dari saya harus tertib dalam melakukan ajaran agama, artinya harus konsisten dan komitmen. Nah, jadi dengan dua hal ini mari kita didik diri kita untuk menjadi pemimpin yang kuat, mumpuni, dan dihormati oleh semua orang. Ya, saya kira itu sebagai awal pengantar untuk diskusi kita, ibu-ibu. Ya, jangan malu nanti bertanya ya. Ada ustadz, ada ustazah di sini yang bisa mengajak kita dialog dan menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor, silakan kembali ke tempat. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat bagi kita agar kita tidak pernah lelah untuk memperkaya literasi kita, dan itu memang adalah menjadi bahan bagi kita untuk mematangkan kualitas keimanan kita. Insya Allah sudah siap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Nusaku, dan hari ini kita mengangkat tentang pemimpin perempuan dalam Islam. Tak heran di hari ini kita memang kedatangan jemaah dari ibu-ibu yang paling banyak. Bapak-bapak ya lumayan lah ya, 75-25% ya. Tetapi ada juga pertanyaan dari bapak-bapak. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Mas Rikin, silakan. Ya, dilepas dulu. Silakan berdiri mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hatan. Izin bertanya Profesor, Ustazah, dan Ustadz. Dalam tema siang hari ini yaitu pemimpin perempuan dalam Islam. Pertanyaannya, dalam pemimpin perempuan dalam Islam, apa saja batasan-batasan seorang perempuan dalam memimpin, khususnya di dalam keluarga ataupun di dalam pekerjaan? Mungkin cukup sekian Ustaz, Profesor saja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nada terlebih dahulu yang menjawabnya, silakan. Baik, izin ini Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah ya. Yang nanya kaum laki-laki. Pertanyaannya, kalau perempuan jadi pemimpin, batasannya ada enggak gitu ya. Berarti ini kuncian nih buat laki-laki bahwa ada batasan-batasannya ya, subhanallah. Tapi tentunya di akhir zaman semacam ini kita bisa melihat bagaimana menjamurnya yang namanya majelis ilmu, satu. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana kualitas perempuan-perempuan di akhir zaman ini sudah meningkat kualitasnya, yaitu banyak perempuan-perempuan yang sudah bekerja
kemudian kerja kantoran, sudah punya usaha, usahanya ada yang secara offline ataupun yang secara online. Subhanallah, ini adalah sebuah peningkatan bahwa kaum perempuan ini memiliki tingkat kualitas yang meningkat, tingkat kualitas yang tinggi. Ya, tentu kalau ditanya mengenai batasannya, kembalikanlah kodrat kita sebagai wanita. Tentunya kita semua adalah pemimpin yang harus kita mempersiapkan, kelak nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya kita memang belum menikah, maka tanggung jawab kita adalah kepada orang tua. Jangan sampai kita kebablasan, kerjanya sampai malam, tapi kita abaikan yang namanya orang tua. Atau ketika misalnya kita seorang istri yang bekerja membantu suami, ya, bekerja ada yang online, ada yang offline. Ketika kita seorang istri, maka sadarilah bahwa kodrat dasar kita adalah seorang istri. Silahkan berprestasi, silahkan menyulam tinta-tinta emas kesuksesan. Tapi jangan lupa kita kodratnya sebagai istri yang tentunya tugas kewajiban utama kita adalah tentunya mendampingi suami kita. Dan juga jangan lupa anak ini adalah amanah. Ya, kalau tugas seorang suami dua, kewajiban seorang suami dua. Yang pertama memberikan nafkah kepada istri dan keluarga dan juga memastikan istrinya pada agama yang benar. Tapi kalau seorang istri kewajiban yang mendasar juga dua. Yang pertama yaitu tentu mendampingi dan melayani suami, ya, mengikuti, mentaati suami, tentunya mentaati yang sesuai dengan syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan apabila bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjadikan anak-anaknya anak yang soleh-solehah. Ya, jadi silahkan berprestasi, silahkan meniti karir setinggi-tingginya, silahkan memiliki strata pendidikan setinggi-tingginya. Tapi kembalikanlah kodrat kita sebagai wanita agar kita tidak zolim kepada apa yang harus kita kerjakan. Ya, jadi insya Allah kembalikan kodrat kita, istri ingat suami, ingat anak, mau kerja silahkan, tapi ketika pulang fokuskan pikiran kita, fokuskan kewajiban kita kepada keduanya. Kalau seandainya memang kita nggak punya anak, kemudian juga nggak punya suami, atau bahkan kita sendiri misalnya, ingatlah bahwa kita akan bertanggung jawab kepada Allah. Batasan seorang wanita harus dijaga. Ada rasa malu, menjaga kehormatan seorang wanita, ini juga yang harus diprioritaskan. Insya Allah kita menjadi wanita yang senantiasa dimuliakan, bukan dimuliakan oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustazah. Profesor mungkin bisa menambahkan, artinya pertanyaan ini menarik sekali dikaitkan dengan satu hadis ataupun Al-Quran yang memberikan penegasan bahwa kaum pria memiliki superior di atas wanita. Ini di dalam surah An-Nisa 34 kalau nggak salah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini memaknai ayat ini seperti apa? Jangan-jangan selama ini kita salah bahwa sesungguhnya pemimpin itu ada di kaum laki-laki. Profesor. Baik, terima kasih. Jadi mau membahas yang sekarang ini ya, dari tafsir ayat Al-Quran tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tafsir banyak. Ya, tapi kali ini yang perlu kita fahami adalah bahwa dalam tradisi Islam, budaya Islam, laki-laki di dalam keluarga memang menjadi pemimpin keluarga. Tadi dari kewajibannya untuk memberi nafkah. Kalau perempuan tidak wajib memberi nafkah. Bahkan kalau dia bisa mencari pemasukan dari perempuan, itu dianggap sedekah buat keluarganya. Jadi pahalanya banyak perempuan yang menginfakkan hartanya, tenaganya untuk keluarga itu jadi sedekah. Tapi kalau laki-laki wajib. Nah, sekarang banyak laki-laki yang tidak, misalnya karena pekerjaan, kena PHK atau karena lainnya, apakah dia tidak jadi pemimpin di dalam keluarga? Tetap menjadi pemimpin keluarga. Ya, ayat ini adalah konteksnya juga keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dukum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Ya, itu konteksnya keluarga. Dan karena laki-laki, suami menginfakkan atau menafkahkan, memberi nafkah kepada keluarga. Tetapi di sini ayat ini juga mendorong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dukum 'ala ba'd. Ini penggal yang sering tidak diterjemahkan. Penggal ayat ini mengatakan bahwa kita saling punya kelebihan, laki-laki dan perempuan. Bima faddala,
punya kelebihan laki-laki dan perempuan, ba'dukum ala ba'd. Masing-masing punya kelebihan yang bisa diberikan kepada laki-laki dan laki-laki juga ada kelebihan yang bisa diberikan kepada perempuan. Bukan hanya harta, bukan hanya nafkah, tetapi juga pandangan-pandangan, ilmu dan lain-lain. Jadi saling melengkapi itu yang benar. Ya. Baik. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yadi yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Profesor. Silakan Pak Yadi. Wah, bawa catatan banyak sekali nih. Satu saja Pak ya. Ya, satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz, Ustazah, Profesor. Di sini saya mau bertanya, ini terkait dengan adanya stigma bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Nah, bagaimanakah menjawab stigma tersebut agar perempuan bisa menjadi pemimpin di masyarakat maupun di negara? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Profesor. Jadi kalau di zaman sekarang pandangan-pandangan yang salah nggak usah digaungkan lagi. Katanya laki-laki pemimpin terhadap perempuan lalu di segala bidang kehidupan. Nggak usah, salah. Nanti gimana nih perempuan-perempuan yang memang sudah jadi ustazah, sudah jadi guru, kan dia juga memimpin ya. Jadi dipilah antara kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu perempuan bisa berkiprah dimanapun tanpa ada batasan, artinya bisa juga jadi pemimpin negara karena dia juga tidak bekerja sendiri, pasti ada perempuan-perempuan kuat lainnya yang mendukung, ada laki-laki lain yang kuat juga mendukung sebagai teamwork, sebagai rekan kerjanya. Ya, jadi kalau dalam konteks negara ada menteri-menteri, ada lainnya itu yang mendukung. Nah, yang tadi saya katakan bahwa konteks sekarang adalah sudah memberikan perempuan hak untuk belajar dan menuntut ilmu. Berarti dia harus mengamalkan ilmu. Kalau dilarang berarti nanti suami melanggar aturan lain yang tadinya boleh. Sudah menuntut ilmu itu faridah ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim dan muslimah tentunya ya. Jadi semuanya menuntut ilmu dan ilmu harus diamalkan. Kalau boleh menuntut ilmu tidak boleh diamalkan berarti ini juga melanggar satu kaedah dalam agama. Pemimpin perempuan harus mengindahkan berbagai hal, harus diantaranya ya tentang akhlak, bagaimana bergaul dalam satu ruang kerja, baik itu di rumah sakit, di toko atau di sekolah atau di perkantoran lainnya, itu semuanya ada tata caranya, jangan terjadi di sana pelanggaran seperti misalnya ya pergaulan yang terlalu terbuka antara laki-laki dan perempuan atau terjadi misalnya ya memberikan beban yang terlalu berat untuk perempuan atas dasar harus sama, padahal misalnya ada kewajiban keluarga dan batasan yang normal untuk perempuan kerja misalnya ya di luar rumah. Nah itu seperti itu baiknya harus diindahkan, yang bos atau yang punya perusahaan juga harus mengindahkan hal ini. Nah, Ustazah Nada mungkin bisa menambahkan bagaimanakah tanggapan Ustazah dengan anggapan yang sering kita dengar bahwa wanita ketika memimpin seringkali menghadirkan perasaannya, bahkan 90% perasaan. Nah di sini ini apakah memang benar demikian atau memang ada sesuatu yang perlu disanggah, Ustazah? Baik. Apa punya perasaan itu jelek? Ustazah Nada. Tanya ya. Apa punya perasaan? Nah, betul. Silakan. Laki-laki. Baik, justru perasaan itu adalah sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustazah ya, subhanallah, perasaan itu adalah sesuatu karunia dari Allah yang memang Allah limpahkan khususnya kepada kaum perempuan. Tapi kayaknya laki-laki juga banyak juga yang suka menggunakan perasaan gitu ya. Tapi maknanya apa? Ketika kita memimpin suatu instansi atau ketika kita menjadi seorang pemimpin, laki-laki dan perempuan, tentu pasti ada perbedaannya. Perbedaan ketika mencoba mencari solusi.
Ya, biasanya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, seorang perempuan juga tadi sudah disampaikan oleh Prof. Amani bahwasannya insya Allah dengan intelektual yang tinggi maka sudah menomorduakan yang namanya perasaan. Yang dinomorsatukan adalah bagaimana yang harus dilakukan sesuai dengan kenyataan. Maknanya perasaan perlu juga, karena kalau kita nggak pakai perasaan, akhirnya kita kurang empati dengan orang lain. Ya, karena kita makhluk sosial, kemasyarakatan. Tentunya ketika kita memimpin, pastinya kita berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan kemasyarakatan. Kalau kita tidak menggunakan perasaan ini amat sangat bahaya, karena nanti kita bisa menzolimi orang lain dan kurang rasa empati kita kepada orang lain. Jadi syukurilah rasa perasaan itu. Cuma kalau zaman sekarang nih mungkin disebutnya bawa perasaan. Baper ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang gak enak jangan dibaperin, jangan dibawa perasaan. Kita lihat apakah ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan tuntunan. Tentu tuntunan yang paling utama adalah tuntunan dari Al-Quran, syariat Islam. Itulah yang harus jadi pedoman kita. Jadi sekali lagi bahwasannya indah sekali ketika kita memiliki perasaan dalam kehidupan, tapi tentunya ketika mencari solusi, tentunya ketika intelektual sudah mulai meningkat, perasaannya ya dinomor duain lah gitu ya. Jadi mendahulukan bagaimana problem solving yang terbaik. Silakan Prof, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi tentang perasaan ini, jadi lebih baik kata-katanya adalah memimpin dengan hati nurani. Nah, itu semua laki perempuan juga bisa melaksanakan. Punya rasa keadilan yang tinggi, punya kepedulian yang tinggi, melihat ada yang sakit langsung dibantu dan dicarikan misalnya solusi untuk permasalahannya dan masalah lainnya. Itulah memimpin dengan hati nurani. Mungkin perempuan juga demikian, itu ciri khasnya. Karena tadi sering dituduh ya, dituduh membawa perasaan, padahal itu bukan. Itu adalah cara untuk memberi solusi pada berbagai permasalahan, tetapi dengan hati nurani. Betul. Mungkin laki-laki, itu kan udah ada aturannya, nggak usah. Logical sekali ya, gitu. Ini nggak usah ditambah honornya, kan udah ada dari yang lain-lain. Nah kalau perempuan mungkin dengan hati nurani, oh bukan, ini udah akhir tahun kita mau tambahan. Diturunkan aja bantuannya sekarang gitu. Nah itu dengan hati nurani. Justru itu kelebihan daripada wanita di situ ya Bunda. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Umayyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umayyah. Untuk saja tercinta dan profesor dan ustadz, saya mau tanya, di masa pandemi ini kita sebagai ibu ya, mungkin semuanya merasakan ya, mendidik anak ini agak berat gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seharusnya kita mendidik anak kita agar menjadi pemimpin dalam Islam di masa yang akan datang dengan kondisi yang seperti ini gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Nada terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya. Pertanyaan tadi mewakili jamaah yang di sini, bahkan mewakili daripada pemirsa semua di TV One. Bahwasannya yang paling susah adalah di akhir zaman sekarang ini adalah bagaimana cara mendidik anak. Di akhir zaman yang handphone sudah di tangan, lebih seneng lihat handphone daripada disuruh sholat. Daripada ketika disuruh sholat ya. Ketika suruh sholat, aduh susahnya. Kenapa? Karena sudah ada fitnah, sudah ada gangguan, sudah ada hiburan di tangan. Kemudian juga ketika dulu kalau misalnya kita sebagai orang tua udah deh lebih aman di rumah aja. Pergaulan di luar sangat bahaya sehingga kita merasa aman kalau anak kita ada di rumah. Tapi sekarang nggak bisa aman-aman juga. Karena sesungguhnya ketika di rumah diem di kamar, sendirian di kamar, berlama-lama. Apa yang dilihat? Apa yang ditonton? Komunikasi dengan siapa? Karena semua sudah ada di genggaman. Ini sudah fitrah. Dan memang maksudnya ini sudah menjadi
ketentuan fitnah di akhir zaman yang mudah-mudahan semakin banyak ujian yang sedang kita hadapi, makanya Allah memberikan kemudahan dari solusi-solusinya insyaallah. Maknanya bagaimana? Tentunya lagi-lagi sekali lagi bahwasannya kita ini perempuan, kita ini seorang ibu, seorang wanita harus memiliki kualitas. Kualitas tentunya kualitas dari ilmu, bukan hanya ilmu keduniawian, tapi juga ilmu ukhrawi. Ilmu dunia, ilmu akhirat harus kita jalani kedua-duanya. Jangan hanya duduk di majelis ilmu, enggak salah. Tapi coba cari tahu juga bagaimana elektronik, bagaimana teknologi saat ini. Supaya kita juga bisa mengikuti alurnya mereka. Juga jangan kebalikan juga, pokoknya cari dunia aja. Kita pokoknya kasih gadget setinggi-tingginya. Tapi ketika kita tidak isi kualitas diri kita dengan ilmu agama, akhirnya bisa kebablasan. Jadi tentunya peranan perempuan, peranan seorang ibu, al-ummu madrasatul ula. Ya, peranan wanita, peranan seorang ibu menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Satu, tentunya yuk kita tingkatkan dulu kualitas diri kita dengan ilmu agama, juga dengan ilmu yang sedang marak di akhir zaman ini. Kita ikuti semuanya sehingga kita juga bisa menyesuaikan kita masuk ke dalam dunianya anak-anak kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dalam mendidik kita harus jadikan diri kita ini uswah. Kita harus jadikan diri kita seorang ibu, bahkan juga seorang bapak, contoh buat anak. Ketika kita bilang ayo dong sholat, kita juga segera sholat. Kita langsung praktekkan, ayo kita sholat berjamaah. Jangan ketika misalnya ayo sholat di awal waktu, tapi kitanya masih main handphone. Ini yang akan menghambat. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu hal prakteknya, maka kita juga harus menjadi contoh agar anak-anak kita bisa melihat langsung figur orang tuanya yang akan memberikan tuntunan. Yang ketiga, tentu kita minta semua kepada Allah. Hati semua manusia ada pada genggaman Allah. Tentu untuk menentukan anak ini anak soleh-soleha, jangan pernah tinggalkan Allah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta rumah tangga kita dijaga, diri kita soleha, suami kita soleh, anak keturunan kita soleh-soleha, insyaallah. Ketika kita minta kepada Allah, Sang Maha Kuasa, Khalik Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan terasa mudah asalkan tetap dengan ikhtiar dan ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan Ustazah Nada tadi bahwa Allah memberikan kemudahan bagi kita berupa teknologi. Nah, Profesor sebagai seorang pendidik, lantas bagaimanakah Profesor mencermati anugerah ini? Di lain sisi memang memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk bisa belajar dengan mudah di rumah. Tapi di sisi yang lain ada pertanyaan besar. Lantas bagaimana dengan akurasi kualitas pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk online? Sebab ada protes begini, ini anak dulu nggak pinter tapi begitu di rumah pinter banget, PR-nya bagus-bagus, ternyata emaknya yang mengerjakan. Ustazah gimana Profesor? Mungkin bisa. Baik, terima kasih Ustaz Agung. Jadi ibu yang bertanya juga saya terima kasih, ini tema yang aktual sekarang dihadapi oleh semua keluarga. Kalau tidak terhadap anaknya, terhadap cucunya. Ya, jadi kita memang harus mengambil pelajaran yang besar dari masa pandemi COVID-19 ini. Ada hikmah Allah di sana, bukan sia-sia kepada peradaban manusia. 2 tahun sekarang ini kita mengalami masa sulit. Sulit cari nafkah, sulit pendidikan, sulit mengendalikan kesehatan, sulit bergerak dan lain-lainnya. Mobilisasi juga menjadi sulit. Nah, di sini hikmah Allah adalah bahwa kita harus mengambil pelajaran dan bisa mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Jangan dengan standar di masa sebelum COVID. Pendidikan juga demikian. Jadi saya pendidik ya Pak ya. Jadi pendidikan dahulu ada kurikulum, silabus dan lain-lain, dan caranya itu tatap muka. Guru jalan, dosen jalan saja sudah jadi pelajaran bagi anak-anak. Sekarang tidak, bahkan tatap muka yang dilihat cuma kaca ya, layar kaca. Itu pun ada hikmahnya insya Allah. Dan mengenai standar pendidikan, bahwa kita juga menggunakan standar pendidikan di masa COVID. Tapi tetap kita berupaya terus untuk tetap karakter itu dijaga.
hormat kepada guru harus juga, kepada dosen juga harus dijaga walaupun pembelajaran jarak jauh. Kemudian mencari ilmu, kalau dulu kita susah sekali mengajak ini student based centered ya, student centered education. Pendidikan harus kepada anak-anak ya, murid dan siswa serta mahasiswa yang menggali ilmu sendiri. Nah, sekarang ini waktunya. Saya selalu mengatakan jangan buang waktu. Kalau tidak mau mencari ilmu sendiri, membaca dan menggali, mengamati sendiri, maka akan susah. Jadi tidak juga tercapai pendidikan. Nah, yang saya ingin katakan bahwa kita harus berhusnuzan billah, bahwa Allah punya hikmah sehingga yang kita anggap sulit mengatur anak, nggak boleh tadi pakai gadget ya, alat-alat itu selalu jadi rancu, mau sekarang waktunya main games, lihat-lihat YouTube atau waktunya belajar. Nah, bingung juga. Kalau belajar buat mamanya aja ya, kalau main-main buat karena dia perlu istirahat katanya, padahal tidak. Nah, jadi kita kembangkan terus rasa syukur kita kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah adalah baik. Kita yang harus beradaptasi, bertransformasi dengan situasi yang ada. Gadget adalah hasil peradaban manusia, tidak usah dimusuhi, tetapi kita yang mengendalikan diri dan anak-anak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus cerewet terhadap anak-anak. Nah, jadi harus sering diamati, dinasehati dengan cara yang baik supaya masuk. Tapi saya juga ingin di masa pandemi ini ada hadis Rasulullah SAW yang sering atau dilupakan ya, tidak diabaikan. Itu adalah alimu auladakum ar-rimaya was-sibahah wa rukubal khail. Ini menurut saya hadis yang masih aktual. Ajari anak-anak kalian memanah pakai tombak ya, dan renang. Ini bisa kita analogikan sebagai bahwa anak-anak kita harus punya kegiatan fisik, menambah keterampilan fisik supaya sehat. Jangan hanya kognitif saja ya, intelektualitas, tetapi fisiknya tidak. Lalu ini penekanan, kalau ahli psikologi juga yakin ini bahwa kita semua harus punya hobi. Hobi itu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tadi itu kurang bermanfaat. Bahkan ada negatifnya melihat dunia maya terlalu sering, bisa ngintip-ngintip kemana-mana begitu. Daripada itu lebih baik berlatih, memanah. Saya kira sekarang banyak klub-klub ini yang kita juga tidak sadari. Banyak klub-klub ternyata berdiri sekarang untuk olahraga, untuk memanah, bahkan renang ya, renang. Tentu dengan mempertimbangkan kondisi supaya tetap terjaga pergaulan Islam yang sehat. Tapi intinya kita nambah hobi supaya pemanfaatan waktu itu bisa beragam, bukan hanya untuk ilmu, untuk intelektual, mengembangkan sisi kiri otak, tetapi juga sisi kanan otak juga harus dikembangkan. Baik, Profesor, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, dan masih tersisa beberapa pertanyaan yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Masfufah. Silakan. Sudah nyala mic-nya Bu, tidak usah dipencet-pencet lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadz, Ustazah, Profesor, saya Mas Fufah, perwakilan dari ojek online MTPOB Majelis Taklim Perempuan Ojol Bersatu se-Indonesia. Kami mewakili untuk mempertanyakan bagaimana kesetaraan gender dalam Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Profesor.
tentang kesetaraan gender? Tafadhol. Itu nggak usah dijawab karena Ibu Masfufah udah pakai jaket Gojek. Mau setara apa lagi yang dia harus dijawab? Dia udah mencontohkan. Ya, saya salut ya. Kita salut semua. Bukan karena hanya tuntutan hidup dan ekonomi kita bekerja, tetapi banyak hal bahwa kita memang punya energi, punya wawasan, punya keberanian, punya kesehatan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Justru dosa kalau kita tidak memanfaatkan, berarti sia-sia kesehatan kita, ilmu kita, wawasan kita, keberanian kita sia-sia kalau tidak dimanfaatkan. Jadi silahkan semua, baik laki-laki maupun perempuan, harus manfaatkan semua peluang yang ada dan kita berkembang bersama. Ya, jadi tidak dan dalam Islam tidak dibedakan tadi kan? Ya, di zaman Umar bin Khattab penjaga pasar itu perempuan namanya Asyifa. Ya, perempuan. Kalau sekarang kan mungkin gak ada yang mau. Penjaga pasar itu berarti melihat ada timbangannya, ada permainan di situ enggak, ada manipulasi atau tidak. Lalu ada yang jual barang yang buruk sama yang baik dicampur atau tidak. Itu tuntunan Islam dan itu Umar bin Khattab serahkan kepada perempuan. Karena dia lebih jeli, lebih punya rasa adil, lebih berani ngomong, nggak usah pakai kalau salah ya salah. Kalau mungkin laki-laki agak mungkin lebih diplomasi, mungkin perempuan tidak bisa tidak dibiasakan ya untuk tidak to the point mungkin ya. Nah, jadi kesetaraan dalam gender itu adalah perintah dari agama kita. Tadi ayat-ayat yang sudah dibacakan semuanya menuntun kita untuk bekerja, memanfaatkan waktu dan sambil berzikir. Jadi kita bekerja itu adalah berzikir. Kita hidup adalah untuk ibadah. Kenapa harus disia-siakan kalau kita punya potensi? Nah, jadi istilah kesetaraan gender, kata gender itu kan dari bahasa Inggris, tapi bukan berarti konsepnya, pengertiannya itu asing dari peradaban Islam, tidak demikian. Jadi kalau kita mau gunakan istilah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab juga boleh. Ya, namanya ihtiram mutabadal, saling menghormati. Kita laki-laki perempuan saling menghormati aja, itu namanya udah kesetaraan gender. Saling membantu, itu juga namanya sudah kesetaraan gender. Memberi peluang, memberi kesempatan buat perempuan, tadi udah kerja Gojek, ada yang melarang tidak? Ibu, ada yang larang? Jadi kadang-kadang mungkin dari keluarga atau saudara atau dari kalangan ya sekitar kita yang tantangannya kita, ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, ya. Jadi memang itu adalah pilihan. Dan peluang yang ada kita manfaatkan sambil menjaga diri, jaga kesehatan, pasti bisa kita lakukan. Baik laki-laki atau perempuan kan harus aman, harus sehat, harus mampu memanfaatkan peluang pekerjaan itu bisa saja. Nah, berarti ini kesempatannya sama. Tinggal kita memberi wawasan yang perlu. Kalau kita aman bekerja di luar rumah, insya Allah diizinkan atau masyarakat juga mulai berubah. Merubah mindset masyarakat itulah sebenarnya yang diinginkan oleh gerakan kesetaraan gender. Keadilan gender adalah ingin mengubah pandangan masyarakat agar lebih menghormati perempuan, jangan dianggap tidak mampu di segala bidang, tetapi ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dan itu bermanfaat. Yang bermanfaat pasti dapat pahala dari Allah. Gitu. Jadi kita kembalikan kepada situasi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ego, keinginan saja ingin tampil atau ingin muncul ya dari kalangan perempuan, tetapi kita harus saling menghormati
terhadap kemampuan, aspirasi dan juga kebolehan yang ada pada perempuan, maka dikasih kesempatan. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Ustazah Nada, profesor yang telah memberikan begitu banyak nasihat bagi kita, insya Allah ini akan semakin melengkapi literasi kita, sehingga kita selalu berhati-hati dalam mengambil sikap dalam beragama. Karena literasi yang kaya dan tentu saja benar dalam memahaminya, insya Allah kita akan sampai pada kesempurnaan iman kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 14 November kami akan menghadirkan Kiai Haji Tata Sukayat dan Kiai Haji Asep Anom dengan tema obat penyakit mental. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon yang terbaik untuk kita semua bangsa Indonesia dan kebaikan kepada kita semua. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana zunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.